Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Selamat tahun baru 2023 dan mengawali tahun 2023 ini saya ingin membagikan mengenai atau mengevaluasi 10 saham dengan kenaikan tertinggi di tahun 2022. Nah, dengan evaluasi atau analisis ini akan memberikan kepada kita setidaknya pattern. Apa saja sih faktor-faktor yang dominan yang bisa kita korelasikan dengan kenaikan saham. Nah, 10 saham dengan kenaikan tertinggi tersebut adalah yang pertama ADMR, Adaro Minerals Indonesia dengan kenaikan 1.156,6%. Yang kedua adalah Bayan Resources dengan kenaikan 796,1%. Selanjutnya Raja Rukun Raharja dengan kenaikan 449,6%. Kemudian RMK Energy dengan kenaikan 370%. Lalu yang kelima adalah SMMT Golden Eagle Energy dengan kenaikan 275,3%. Disusul oleh BP Astrindo Nusantara Infrastruktur dengan kenaikan 209,8%. Kemudian berikutnya ENRG Eterindo Wahana Tama dengan kenaikan 188,7%. Yang kedelapan adalah ENRG Energi Mega Persada dengan kenaikan 153,4%. Lalu yang ke-9 adalah GTBO Garda 7 Buana dengan kenaikan 149,3%. Dan menariknya di tahun 2022, peringkat 10 itu diduduki oleh Bumi, salah satu saham yang sebelumnya tidak diperhitungkan, tapi kemudian berhasil mencetak prestasi dengan saham berkinerja masuk sebagai saham 10 saham dengan kinerja tertinggi. Bumi mengalami kenaikan sebesar 147,7%. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat atau faktor-faktor apa yang menyebabkan saham-saham ini memiliki kinerja kenaikan yang tertinggi? Nah, kita akan lihat pertama dari sisi total aset. Nah, kalau kita perhatikan ke-10 saham tersebut dari grafik ini menunjukkan bahwa total aset itu memiliki korelasi sebesar 68,5%. Korelasi memang tidak menunjukkan sebuah hubungan kausalitas, tetapi menunjukkan bahwa ketika satu variabel naik diikuti oleh kenaikan variabel yang lain, dan di dalam hal ini kenaikan saham itu sejalan dengan kenaikan aset itu sejalan dengan kenaikan saham. Nah, artinya bahwa kenaikan total aset itu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kenaikan harga saham selama 1 tahun atau memiliki korelasi yang kuat terhadap kenaikan harga saham selama 1 tahun. Nah, hal ini bisa dipahami karena perusahaan yang total asetnya bertambah itu menunjukkan bahwa perusahaan memang sedang dalam tahap pertumbuhan atau perusahaan itu memang terus-menerus bertumbuh. Nah, ini diwakili dengan pertambahan atau pertumbuhan dari total aset. Sehingga wajar apabila investor itu memberikan perhatian lebih terhadap perusahaan yang memiliki kenaikan aset. Dan itu nampak dari respon positif terhadap harga saham dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, kalau kita lihat, kita kaitkan misalnya kenaikan saham ini terhadap price book value. Nah, kita lihat di dalam grafik ini, dan ketika kita korelasikan, memang korelasinya memang cukup tinggi, yaitu 74,42% antara variabel harga saham dengan variabel price book value. Nah, memang benar bahwa korelasinya memang kuat, atau kita sebut sangat kuat. Tetapi jika diteliti lebih lanjut, ternyata bahwa kenaikan harga sahamlah yang mendorong price book value, bukan sebaliknya. Jadi bukan price book value kemudian itu mendorong kenaikan harga saham, tetapi harga saham meningkat kemudian membuat price book value-nya juga naik. Nah, hal ini sekaligus mematahkan asumsi bahwa membeli saham yang murah, dalam hal ini price book value-nya rendah, itu menguntungkan. Karena justru saham yang nilainya rendah itu adalah saham yang diasosiasikan dengan prospek yang tidak terlalu bagus di masa depan. Jadi perlu hati-hati dengan rekomendasi untuk membeli saham pada waktu PBV-nya rendah. Karena justru pada waktu saham yang PBV-nya rendah itu diasosiasikan dengan prospek yang tidak bagus di masa depan.
Sementara kita tahu bahwa ketika kita membeli saham atau kita berinvestasi, kita membeli masa depan perusahaan. Nah, yang ketiga adalah kita bisa korelasikan kenaikan saham itu dengan return on asset. Return on asset adalah salah satu kinerja keuangan dari perusahaan. ROA itu kalau kita lihat dari sisi korelasi memang hanya 55,5%. Artinya bahwa pengaruh ROA terhadap kenaikan harga saham adalah 50-50. Dengan kata lain bahwa kita tidak bisa menggunakan ROA sebagai pijakan. Nah, hal ini bisa jadi karena pada masa sebelumnya itu harga sahamnya sudah mencapai titik puncak. Jadi ketika ROA-nya naik justru terjadi koreksi teknikal terhadap harga saham tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kenaikan saham ini bisa kita korelasikan dengan leverage. Dari grafik ini dan uji korelasi yang dilakukan, ternyata memang terjadi korelasi negatif yaitu 16,78%. Nah, korelasi yang negatif ini menunjukkan dan sangat kecil ini memang menunjukkan bahwa korelasi antara tren kenaikan harga saham itu memang lemah terhadap leverage. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Fenomena ini sebenarnya menggambarkan apa? Nah, sesuai dengan teori signaling, perusahaan yang dipercaya oleh lembaga finansial atau perbankan sebenarnya menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk melunasi kewajibannya di masa depan. Jadi dianggap perusahaan ini memang kredibel. Jadi walaupun leverage-nya dianggap memiliki risiko, tetapi di sisi lain leverage yang tinggi atau jumlah hutang yang besar itu menunjukkan bahwa pihak ketiga, dalam hal ini lembaga finansial, itu mempercayai kinerja dari perusahaan itu di masa-masa depan, di masa-masa yang akan datang. Dan mereka percaya bahwa perusahaan pasti mampu untuk mengembalikan pinjaman dan juga membayar bunga. Nah, oleh karena itu, baurannya terhadap kenaikan harga saham memang cukup lebar, sehingga wajar bila korelasi antara leverage dengan tren harga saham itu memang sangat lemah. Jadi tidak berarti bahwa perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi, risiko tinggi kemudian akan direspon negatif. Tapi justru sebaliknya, bahwa leverage yang tinggi menunjukkan kredibilitas perusahaan, bahwa mereka mampu berkinerja yang baik sehingga dipercaya oleh lembaga keuangan. Dengan demikian, investor juga menaruh percaya kepada perusahaan tersebut. Nah, tetapi ini tidak mutlak karena memang secara umum bahwa leverage memang menggambarkan tingkat risiko. Jadi ketika perusahaan itu memiliki leverage yang tinggi, itu dipersepsikan memiliki risiko yang tinggi, sehingga kemudian cukup mengkhawatirkan bagi investor, maka investor biasanya dia akan melakukan koreksi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi. Nah, di dalam kasus perusahaan-perusahaan dengan kenaikan saham yang tertinggi, itu ternyata berbeda. Fenomenanya justru perusahaan-perusahaan yang memiliki kenaikan saham tertinggi itu memiliki leverage yang juga tinggi. Tetapi perusahaan ini memiliki kredibilitas sehingga kemudian dipercaya oleh lembaga keuangan dan juga oleh investor. Jadi kita melihat tadi ada beberapa hal atau faktor yang bisa kita korelasikan dengan kenaikan harga saham dengan saham-saham yang memiliki kenaikan tertinggi di tahun 2022. Tetapi ini bukan sesuatu yang mutlak. Bisa jadi ke depan itu ada faktor-faktor lain yang mungkin juga yang berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 2022. Nah, namun demikian, pattern yang tadi kita pelajari, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan terhadap saham yang memiliki kenaikan tertinggi sepanjang tahun 2022 itu adalah sesuatu yang biasanya pola yang tidak begitu saja berubah secara drastis. Jadi paling tidak bisa kita ikuti. Pola yang terjadi di tahun 2022 itu berkemungkinan untuk terjadi lagi di tahun 2023 meskipun memang tidak absolut. Karena pasti akan ada banyak variabel lain yang ada di tahun 2023 dan mungkin tidak ada di tahun 2022. Nah, sehingga kesimpulan yang tadi saya sajikan itu memang cukup valid untuk menjadi pegangan kita ketika kita memilih saham-saham yang mana yang akan kita beli atau yang akan kita lepaskan berdasarkan beberapa aspek tadi. Yang pertama adalah kenaikan total asetnya, kemudian yang berikutnya adalah leverage. Nah, karena justru yang cukup anomali adalah
leverage dari perusahaan-perusahaan yang memiliki, jadi kita tidak perlu terlalu khawatir dengan leverage yang tinggi. Karena perusahaan yang punya performa yang bagus, itu biasanya juga memiliki leverage yang tinggi. Nah, di dalam penelitian biasanya untuk membuat datanya normal, maka peneliti akan melakukan trimming. Jadi data-data yang dianggap outlier itu dikeluarkan. Nah, 10 saham dengan kenaikan tertinggi ini, mestinya di dalam riset-riset itu akan dikeluarkan. Nah, justru itu kemudian tidak menggambarkan bagaimana karakteristik saham dengan kenaikan yang outlier itu bisa dijelaskan. Karena biasanya itu kemudian akan dipotong. Sehingga kemudian yang dimasukkan di dalam sebuah riset adalah data-data yang masuk dalam memenuhi syarat normalitas secara statistik. Tetapi menghilangkan fakta penting yang mestinya bisa diungkapkan di dalam riset. Nah, justru video ini atau sajian ini memberikan kepada kita bagaimana sebenarnya perusahaan-perusahaan yang dengan karakteristik kenaikan yang sangat tinggi itu berproses atau apa faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi. Nah, tadi kan kita menemukan satu hal yang sangat juga mungkin termasuk outlier, bahwa ternyata perusahaan itu yang memiliki kenaikan saham tertinggi itu juga memiliki leverage yang tinggi. Nah, sehingga meskipun penelitian ini hanya melibatkan 10 emiten, tetapi cukup memberikan gambaran yang memadai, karena justru sampel ini biasanya berada di dalam simpangan, yaitu margin error, yang biasanya data tersebut kemudian dibuang untuk mendapatkan data yang memiliki normalitas yang disyaratkan. Nah, sehingga banyak penelitian yang kemudian gagal mengangkat atau mengcapture karakteristik-karakteristik saham yang memiliki kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan dengan sampel yang lain. Nah, semoga apa yang saya paparkan ini memberikan kegunaan, membantu Anda untuk kemudian mempertimbangkan dengan baik ketika kita dihadapkan pada saham-saham yang memiliki kenaikan tertinggi. Jadi hasil ini tidak berlaku untuk saham-saham yang memiliki kenaikan yang normal. Karena memang sampel yang kami ambil adalah saham-saham dengan kenaikan tertinggi. Beberapa pola yang tadi sudah saya sampaikan semoga membantu. Oke. Selamat menyongsong tahun 2023. Semoga lebih sukses di tahun 2023 dibandingkan dengan sebelumnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.